Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya Bapak Andi Indrawan SEMAK dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Agustina Rahayu dari Program Studi Akuntansi 2A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biaya tenaga kerja. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitasnya diukur melalui output fisik, produk atau jasa per jam tenaga kerja. Perhitungan rasio produktivitas yang dapat digunakan perusahaan dalam mengukur produktivitas tenaga kerja yaitu rasio produktivitas sama dengan output per input. Selanjutnya, definisi tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia atau karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia atau karyawan tersebut. Yang ketiga, gaji. Gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur atau bersifat reguler untuk keperluan pelayanan, kepegawaian, ataupun manajerial. Yang terakhir, upah. Upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam, harian, atau bagian kerja. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, klasifikasi atau penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, yang terdiri dari biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Contohnya, biaya tenaga kerja bagian proof, biaya tenaga kerja bagian kertas, biaya tenaga kerja bagian akuntansi, dan biaya tenaga kerja bagian personalia. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Contoh, dalam departemen produksi, biaya tenaga kerja digolongkan atas upah operator dan upah mandor. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi atau ditelusuri pembebanan biayanya ke dalam suatu produk, batch, atau departemen. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Tenaga kerja langsung ini merupakan unsur biaya produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya, komponen tenaga kerja. Yang pertama, upah dan gaji pokok. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sementara upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. 2. Program upah insentif. Program upah insentif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Upah insentif diberikan kepada karyawan yang mempunyai kinerja melampaui atau di atas standar yang telah ditetapkan. Upah insentif juga merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kerja per unit, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Program ini dapat dilakukan untuk individu, kelompok, maupun seluruh organisasi atau perusahaan. Program insentif individu. Yang pertama, rencana unit kerja langsung, strike pitch work plan. Rencana unit kerja langsung adalah rencana pemberian insentif dengan membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Standar produksi dihitung dalam jumlah waktu menit per unit,
kemudian dihitung dalam rupiah dan dibayarkan per unit. Contoh soal, ilustrasi pemberian insentif untuk individu dengan metode rencana unit kerja langsung dari PT Delta Pesona sebagai perusahaan yang memproduksi plastik kemasan jenis PVC dan PET dalam proses produksi yang dilakukannya. Perusahaan menetapkan standar produk yang dihasilkan sebanyak 40 unit per jam dengan tarif dasar sebesar 8.000 per jam atau 200 per unit atau 8.000 per 40 unit. Jika seorang karyawan dapat menghasilkan unit produk melebihi standar yang telah ditetapkan, maka akan diberikan nilai upah per jam yang berbeda. Soal tersebut, produk yang dihasilkan oleh setiap karyawan unit per jamnya yaitu 36 unit, 38 unit, 40 unit, 42 unit, 44 unit, dan 46 unit. Upah per jam yang dijamin yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 8.000. Tarif upah per unit di mana perusahaan telah menetapkan standar produk yang dihasilkannya yaitu 40 unit, sehingga 36 unit dan 38 unit tarif upah per unitnya tidak tercapai. Dan yang mencapai standar yang ditetapkan oleh perusahaan, maka tarif upah per unitnya Rp200. Upah selanjutnya, upah per jam yang diterima di mana unit per jam dikali tarif upah per unit. Selanjutnya, biaya tenaga kerja per unit di mana upah per jam yang diterima dibagi unit per jam. Sehingga biaya tenaga kerja per unit akan terus menurun sampai tercapai standar unit yang ditetapkan dan akan tetap konstan pada setiap produksi di atas standar tersebut. Yang kedua, rencana bonus 100%, 100% bonus plan. Pada metode rencana bonus 100%, standar yang digunakan adalah standar waktu per unit output. Jadi, yang ditetapkan bukan tarif upah kerja per unit, tetapi waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit atau pekerjaan tertentu. Berikut ilustrasi pemberian insentif untuk individu dengan metode rencana bonus 100% dari PT Cahaya Indah sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis snack ball. Dalam proses produksi yang dilakukannya, perusahaan menetapkan standar produk yang dihasilkan untuk masing-masing karyawan sebanyak 600 unit per minggu dengan jam kerja 40 jam per minggu. Dari soal tersebut, maka nama tenaga kerja terdiri dari Anto, Budi, Chandra, Eva, dan Farida. Jumlah jam kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 40 jam per minggu. Unit produk yang dihasilkan dari setiap karyawan yaitu Anto 540, Budi 660, Chandra 750, Eva 800, dan Farida 650. Unit standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 600 unit. Selanjutnya, rasio efisiensi, di mana unit produk dibagi unit standar. Selanjutnya, tarif dasar setiap karyawan, di mana Anto dan Budi 7.500, Chandra 8.000, Eva 9.000, dan Farida 8.500. Selanjutnya, tarif dasar dan rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi dikali tarif dasar. Untuk Anto, karena rasio efisiensinya kurang dari 1, maka Anto tidak memperoleh bonus. Selanjutnya, total upah di mana tarif dasar dan rasio efisiensi dikali dengan jumlah jam kerja. Selanjutnya, biaya tenaga kerja per unit, di mana total upah dibagi dengan unit produk. Selanjutnya, program insentif kelompok. Prinsip metode ini yaitu mendorong tenaga kerja untuk berproduksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Apabila unit produksi melebihi standar, kelompok tersebut dianggap menghemat waktu pengerjaan, sehingga setiap tenaga kerja dari kelompok tersebut mendapatkan bonus. Berikut ilustrasi pembagian insentif untuk setiap kelompok dengan metode rencana bonus kelompok dari PT Samudra Nusantara.
sebagai perusahaan yang memproduksi cooling tower dengan berbagai ukuran. Pekerjaan operasional di Departemen Produksi dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang karyawan, yang mana masing-masing karyawan dibayar sebesar 8.000 per jam untuk jam reguler selama 8 jam dan produksi standar sebanyak 50 unit per jam. Dari soal tersebut, maka unit yang diproduksi yaitu 350, 400, 425, 450, dan 475. Jam standar untuk unit yang diproduksi yaitu 70, 80, 85, 90, dan 95. Jam kerja aktual yang sudah ditentukan yaitu 80. Upah reguler kelompok di mana jam kerja aktual dikali 8.000. Kemudian bonus penghemat jam kerja di mana jam standar untuk unit yang diproduksi dikurangi jam kerja aktual dikali 8.000. Selanjutnya total pendapatan kelompok di mana upah reguler kelompok ditambah bonus penghematan jam kerja. Selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja per unit, yaitu total pendapatan kelompok dibagi dengan unit yang diproduksi. Selanjutnya, program insentif organisasi atau perusahaan. Program insentif organisasi atau program pembagian keuangan organisasi diberikan karena seluruh karyawan mempunyai kontribusi dan peran yang sangat berarti bagi organisasi atau perusahaan. Keberhasilan dari program ini adalah biaya tenaga kerja normal yang terukur, rasio nilai output terhadap biaya tenaga kerja yang stabil, serta insentif dan kebijakan yang adil bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal atau reguler dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Misalnya, Sukarman, karyawan PT Sakura Murni yang bergerak dalam bidang pembuatan tekstil berupa kain grey. Sukarman bekerja selama 45 jam dalam 1 minggu. Tarif upah per jamnya sebesar 7.500, premi lembur sebesar 50% dari upah reguler. Jam kerja reguler per minggu sebanyak 40 jam atau 8 jam per hari, di mana perhitungannya sebagai berikut. Upah kerja reguler 40 kali 7.500 sama dengan 300.000. Upah lembur 5 kali 7.500 sama dengan 37.500. Premi lembur 5 kali 3.750 sama dengan 18.750, sehingga upah Sukarman selama seminggu yaitu 356.250. Perlakuan terhadap premi lembur. Apabila jam lembur terjadi karena pesanan atau departemen tertentu, maka premi lembur diperlakukan sebagai penambahan biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pesanan atau departemen tempat terjadinya lembur. Apabila jam lembur yang terjadi bersifat normal atau kurangnya kapasitas produksi atau pesanan terlalu banyak, maka premi lembur diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Yang keempat, program pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, imbalan pasca kerja yang diberikan kepada karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, berdasarkan PSAK tentang imbalan pasca kerja, program pensiun terdiri dari program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plans, dan program pensiun imbalan pasti atau Definite Benefit Plans. Yang kelima, pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan merupakan elemen biaya bagi perusahaan. Pajak penghasilan karyawan yang terdiri dari Departemen Produksi diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Pemasaran diperlakukan sebagai beban pemasaran.
Sementara pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum diberlakukan sebagai beban administrasi dan umum. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi tenaga kerja. Terdiri dari Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang terdiri dari pengrekrutan atau pencarian, seleksi dan penempatan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, promosi, mutasi dan demosi. Yang keempat, kesehatan dan keamanan kerja. Yang kelima, rekreasi. Yang keenam, studi kerja dan waktu. Yang ketujuh, hitungan industri dan pemburuhan. Yang kedelapan, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, dalam sistem akuntansi tenaga kerja, terdapat Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi utama dari Departemen Perencanaan Produksi adalah menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Kemudian Departemen Pencatatan Waktu. Tugas utama dari departemen ini yaitu mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan dilakukan dengan menggunakan yang pertama kartu absen, yang kedua kartu jam kerja. Kemudian Departemen Penggajian. Tugas utama dari departemen ini yaitu menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Akuntansi Biaya melakukan pencatatan biaya, gaji, dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Berikut ilustrasi dari PT Lintas Samudra sebagai perusahaan yang memproduksi daging kaleng dalam berbagai ukuran. Berdasarkan perhitungan bagian penggajian menunjukkan bahwa total gaji dan upah bulan April 2010 sebesar 50 juta dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada setiap karyawan sebesar 5%. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat perhitungan atau rekapitulasi gaji dan upah seluruh karyawan. Sehingga pencatatan jurnal pada bulan April yaitu biaya gaji dan upah sebesar 50 juta, utang gaji dan upah sebesar 40.500.000, kemudian biaya gaji dan upah dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% sehingga utang PPh karyawannya yaitu 2.500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi biaya tenaga kerja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.